Sutra teratai yang menakjubkan, bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shin Fa Xiang, Sutra teratai, episode 1407. Segala fenomena Dharma memiliki sebutan yang berbeda, tapi sebetulnya satu prinsip kebenaran. Prinsip dari kebenaran tunggal adalah bebas dari bentuk-bentuk khayalan semu. Sifat hakiki adalah setara dan tidak pernah berubah. Semua Buddha mengikuti jalur dari sifat Dharma ini untuk membina diri dan mencapai pencerahan sempurna. Ini dinamakan sifat hakiki dari Dharma sejati. Bersungguh hatilah. Selama hampir 20 hari, saat subuh, di saat kita mendengarkan Dharma, setiap orang dengan tulus melakukan puja bakti sutra teratai. Dalam proses ini telah mencakup seluruh insan suci di seluruh dunia yang menerima dan menegakkan sutra teratai. Di tempat pelatihan jalan bodhisattva ini, setiap orang giat bersemangat. Menurut statistik yang dikumpulkan, terdapat lebih dari 110.000 orang. Sejak 6 April 2017, terus-menerus dengan tulus melakukan puja bakti sutra teratai. Menggunakan waktu saat ini untuk mewujudkan sebuah persamuhan puncak burung nasar. Melafalkan seluruh sutra teratai. Dimulai dari sutra makna tanpa batas sampai ke sutra teratai. Ada orang yang selesai melafalkan sutra, lalu melakukan video conference dengan kami. Sukacita tidak terpikir di kehidupan ini. Dapat sepenuhnya menerima dan menegakkan keseluruhan sutra teratai. Mereka melakukan puja bakti dengan bersukacita dalam Dharma. Sudah ada beberapa negara dan tempat pelatihan yang berbeda yang memberikan respon demikian. Melihat hal ini, saya turut bersukacita dan bersyukur. Saya bersyukur di negara yang jauh dari Taiwan, mereka juga bisa menyebarkan Dharma, bisa menerima dan menegakkan sutra teratai. Di tempat tersebut juga dapat menyerap Buddha Dharma. Selain itu, dengan kesabaran, mereka dengan gigih melafalkan seluruh sutra. Juga bersukacita. Demikian bersukacita dalam Dharma, giat bersemangat, sungguh menyentuh hati saya. Yang dirasakan adalah Dharma tanpa batas dan dapat disebarkan di seluruh dunia. Saya juga sangat bersyukur di era ini, teknologi berkembang pesat. Dimulai dari Taiwan, di mana sekelompok praktisi pembina diri, sekelompok praktisi perumah tangga yang berhati tulus, dan para bodhisattva beribadah dengan tulus di tempat pelatihan diri ini. Dimulai dari kondisi di tempat pelatihan diri ini, ketulusan hati semua orang, suara semua orang, dan keharmonisan dari setiap orang. Tempat pelatihan diri yang agung seperti ini, suara dan gambar seperti ini, seluruhnya dikirim ke jaringan internet. Dari jaringan internet, rekaman ini dibagikan pada waktu yang sama dan tidak ada perbedaan waktu sedetik pun. Dengan cara seperti ini disebarluaskan, tidak peduli di negara manapun. Terdapat sedikit perbedaan waktu, namun sebenarnya tidak ada penundaan sedetik pun. Ada sebagian orang yang sedang di pagi hari, sebagian orang sedang di sore hari, dan ada sebagian orang sedang di malam hari. Semuanya sama dapat seperti ini, melatih diri sepanjang hari. Berlatih dengan tekun sesuai dengan zona waktu mereka. Tentu saja juga ada beberapa negara yang mau berlatih di waktu yang sama dengan Taiwan. Meskipun tidak melakukannya secara bersamaan, tetapi juga sesuai zona waktu mereka.
juga adalah sekitar jam 4 lebih pagi. Mereka mulai mengadakan kelas pagi, melafalkan sutra di zona waktu mereka antara jam 4 dan 5 pagi, sehingga dapat melihat pesan yang mereka kirimkan kembali. Pagi jam 3 lebih telah bangun, yakni setiap pagi. Demikian melakukan perjalanan subuh, perjalanan yang sangat pagi, berjalan melewati tempat yang begitu tenang menuju tempat pembinaan diri, tempat kebaktian bersama untuk melakukan puja bakti sutra teratai. Seperti persamuhan puncak burung nasar tersinkron dengan Griya Chingse. Ada suasana demikian, suasana pembinaan diri yang tersinkronisasi. Karena layar gambar tidak peduli apakah itu tempat yang jauh ataupun mereka yang berada di samping tempat mereka. Merupakan perpaduan yang tidak ada jarak. Sebersit niat. Sebersit niat ini tersinkronisasi tidak peduli mengikuti ruang dan waktu, ataupun menyesuaikan dengan waktu setempat. Dan perpaduan dari layar gambar itu, ini semuanya karena sebersit niat. Sama-sama berada di persamuhan puncak burung nasar. Jadi prinsip dari kebenaran tunggal adalah bebas dari bentuk-bentuk khayalan semu. Sifat hakiki adalah setara dan tidak pernah berubah. Jika sebersit pikiran Anda benar, sebersit pikiran Anda jujur, Dharma ini adalah sejati. Dharma ini adalah sejati. Prinsip kebenaran sejati. Tidak peduli berada di negara manapun, Dharma ini akan segera menyebar ke tempat tersebut. Sebersit niat mereka begitu menerimanya. Sama saja adalah kebahagiaan dalam Dharma. Persamuhan puncak burung nasar Sang Buddha 2500 tahun lalu. 2500 tahun setelahnya, sekarang di dunia manusia juga dapat menyebar melalui teknologi. Tiada tempat yang tidak dapat dijangkau. Di saat yang sama juga bisa merasakan keberadaan persamuhan puncak burung nasar. Sifat hakiki adalah setara. Kita adalah bebas dari bentuk-bentuk khayalan semu. Jika sebersit pikiran kita benar, sebersit pikiran kita jujur, Dharma dimanapun semuanya adalah sejati. Jadi sifat hakiki adalah setara. Tiada perbedaan tua, muda. Kita melihat beberapa waktu ini, semua orang bersujud dan mengunjungi tempat suci. Di banyak tempat, dimulai dari luar, mereka berkeliling untuk mengunjungi tempat suci. Bersujud setiap 3 langkah. Melihat anak kecil melakukan ini, mereka bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bangun pagi-pagi untuk ikut bersujud dengan orang-orang ini? Tidakkah kamu merasa capek?" Anak berumur 6-7 tahun ini menjawab, "Saya sendiri ingin melakukannya dan merasa sukacita. Kalau saya merasa capek, saya mesti mengatasinya sendiri." Anak kecil ini sungguh-sungguh bersujud di jalan. Ketika orang bertanya, ia menjawab, "Saya merasa sukacita dan ingin melakukannya. Kalau saya capek, saya mesti mengatasinya sendiri." Lihatlah, bahkan anak sekecil ini pun memahami pentingnya tekun bersemangat. Jadi sifat hakiki kita adalah setara. Juga ada orang tua yang berumur 80-90 tahun. Meskipun mereka berjalan dengan lambat, setiap langkahnya sedikit sulit, namun lihatlah, mereka juga bersujud. Jadi tidak ada bedanya antara yang muda dan tua. Semuanya setara.
Jadi sifat hakiki tidak pernah berubah. Sifat hakiki adalah murni dan tulus. Tidak ada perbedaan di antara setiap individu. Meskipun rupa dan wujud kita berbeda, namun sifat hakiki kita di dalam batin adalah setara. Tidak ada bedanya. Tidak pernah berubah. Keyakinan yang tulus telah dimulai sejak kecil dan tidak berubah sampai tua, tetap sama. Jadi sifat hakiki tidak pernah berubah. Kita melihat semua orang bersungguh hati dan tulus. Semua Buddha mengikuti jalur dari sifat Dharma ini untuk membina diri dan mencapai pencerahan sempurna. Ini dinamakan sifat hakiki dari Dharma sejati. Oleh karena itu, semua Buddha mengikuti jalur dari sifat Dharma ini. Para Buddha dari masa lampau, sekarang dan masa depan juga melatih diri dengan cara yang sama. Mulai dari sifat Dharma ini, setiap orang memiliki sifat hakiki. Sifat hakiki ini adalah prinsip kebenaran, adalah Dharma. Prinsip kebenaran kita, murni seperti sifat hakiki dari Dharma. Semua Buddha juga memulai dari sini untuk melatih diri mereka sendiri. Dengan teguh melatih diri, kehidupan demi kehidupan, sehingga untuk membina diri dan mencapai pencerahan sempurna. Dengan sifat Dharma yang ikhlas dan tulus, mereka dengan teguh melatih diri kehidupan demi kehidupan. Oleh karena itu, ini dinamakan sifat hakiki dari Dharma sejati. Demikian juga Buddha dalam mencapai pencerahannya. Oleh karena itu, prinsip dari kebenaran tunggal adalah bebas dari bentuk-bentuk hayalan semu. Sifat hakiki adalah setara dan tidak pernah berubah. Semua Buddha mengikuti jalur dari sifat Dharma ini untuk membina diri dan mencapai pencerahan sempurna. Ini dinamakan sifat hakiki dari Dharma sejati. Oleh karena itu, kita hendaknya sepenuh hati untuk memahami sifat hakiki Dharma ini. Walaupun kita sekarang ini sudah memiliki debu yang melekat dari kehidupan demi kehidupan, sifat batin kita sudah datang dan kembali di tumimba lahir dalam 6 alam kehidupan ini. Ditutupi oleh kegelapan batin dan noda batin, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Walaupun batin penuh dengan kegelapan batin, tetapi sifat hakiki kita masih tetap di sana. Dengan sebab dan akibat ini, kita dapat bertemu kembali dengan Dharma dan prinsip kebenaran, dan menemukan bahwa sifat hakiki kita, sehingga bertekad untuk mencari jalan kembali. Oleh karena itu, makhluk awam yang kehilangan arah dapat kembali ke jalan yang benar dan mulai lagi. Dan mereka jangan sampai menyimpang kembali. Buddha dengan penuh perhatian mengajari dan membimbing sesuai dengan kapasitas kita. Sejak Buddha dengan sabar membimbing kita, kita hendaknya mempelajari ajarannya dengan penuh perhatian. Kita hendaknya bersyukur kita dapat bertemu dengan ajaran kendaraan besar. Sutra teratai yang menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Buddha mengajarkan jalan bodhisattva di dunia yang kita tinggali ini. Walaupun kegelapan dan noda batin makhluk awam sangat banyak, yang mengakibatkan dunia kita penuh dengan energi keruh, sehingga mengakibatkan banyaknya penderitaan di dunia. Kita telah bersentuhan dengan sutra teratai, membangkitkan tekad, menapaki jalan bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita.
kita masuk ke tengah masyarakat yang dipenuhi dengan penderitaan dan bersumbangsi di sana, di tengah masyarakat. Menjaga hati kita sehingga hati kita tidak terkontaminasi. Kita harus mengandalkan Dharma. Dharma akan menggerakkan batin kita. Sama seperti saat meeting Dewan Direksi Seci. Kita mendengar tentang antar pengusaha kaya yang masuk ke tengah orang banyak dan membimbing para makhluk. Setiap hari mereka mendengarkan ceramah pagi relawan, sehingga mereka memahami bahwa segalanya adalah Dharma terkondisi. Setelah mereka memahaminya, mereka meninjau kembali, merefleksi apa yang telah mereka lakukan selama ini. Lalu, masih ada Dharma tak terkondisi. Mereka dapat mengikis kegelapan batin mereka, dan mereka memahami bahwa mereka tidak boleh melekat. Bersumbangsi tanpa pamrih, membebaskan diri dari kemelekatan. Ternyata inilah yang diajarkan dalam Dharma. Mendengar mereka sedang bertukar pikiran, saya juga sangat senang. Mereka berjalan di jalan Bodhisattva dan masuk di tengah orang banyak. Mereka telah memahami prinsip ini. Dharma yang terkondisi, Dharma yang tidak terkondisi. Mereka sudah mendalaminya. Hal ini dikarenakan ketika mendengarkan Dharma, mereka mendengarkan dengan seksama, sehingga mereka dapat memahaminya. Oleh karena itu, kita mempelajari Sutra Teratai bab per bab, dan sekarang kita telah sampai di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita mengetahui bagaimana cara menegakkan sutra, dan kita mengetahui bahwa ada banyak kesulitan dalam menegakkan sutra. Bagaimana kita dapat menghindari kesulitan ketika menegakkan sutra dengan stabil, tenang, dan bahagia menapaki jalan Bodhisattva? Kita sudah menempuh perjalanan yang jauh. Bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, tidak memperhatikan Dharma yang unggul, menengah, atau rendah, terkondisi atau tidak terkondisi, Dharma sejati atau tidak sejati, juga tidak membeda-bedakan antara pria atau wanita. Sutra Teratai bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Dharma yang terkondisi, Dharma yang tidak terkondisi. Kedua prinsip tersebut semua sudah mendengarnya, diterima, dipraktikkan, dan digunakan dengan sangat baik di tempat ini. Mulai sekarang, mari kita lihat. Tiada dharma yang diperoleh, tiada pemahaman, dan tiada pandangan. Inilah yang dinamakan lingkup praktik Bodhisattva. Sutra Teratai bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tiada pemahaman dan tiada pandangan. Inilah yang dinamakan lingkup praktik Bodhisattva. Sekarang kita dapat menyadari dan sudah mengerti. Dapat mengerti Dharma sejati atau tidak sejati dari yang sudah berlalu. Kita dapat mengerti dengan jelas dan kita mesti mengetahui bahwa tidak lagi memperhatikan Dharma yang unggul, menengah, atau rendah. Kita juga sangat memahami dengan baik bagaimana caranya untuk menghayati prinsip yang didiskusikan sebelumnya. Caranya untuk menghindari rintangan, hal apa yang kita harus mendekatkan diri, dan hal apa yang harus kita hindari. Sekarang kita sudah paham, dan juga sudah paham bahwa segalanya adalah Dharma terkondisi.
kita harus mengerti segalanya. Sekarang kita sudah memahami. Sekarang kita harus lebih menghayatinya. Tiada dharma yang diperoleh. Tiada dharma yang diperoleh. Ialah prinsip kebenaran. Apakah kita belum memahami secara keseluruhan? Apakah kita memahaminya? Apakah kita memiliki pandangan? Kita harus memahaminya dengan jelas. Tiada pemahaman dan tiada pandangan. Inilah yang dinamakan lingkup praktik bodhisattva. Bukan untuk memberitahu kita tanpa adanya pandangan ataupun pemahaman. Bukan seperti itu. Kita harus dengan penuh kesadaran untuk menghayati, untuk bagaimana menjadi seorang bodhisattva. Kita harus mengerti tentang segala dharma, harus memahami tentang semua fenomena terlebih dahulu. Prinsip dari kebenaran tunggal pada segala fenomena dharma, ini adalah prinsip dalam semua hal. Kita harus memahaminya. Prinsip dari kebenaran tunggal pada segala fenomena dharma dinamakan Mahabodhi, juga dinamakan Maha Nirwana, juga dinamakan kekosongan pamungkas, Atyanta Sunyata, juga dinamakan Tathagata Garba, juga dinamakan jalan tengah, Madhyama Pratipat, juga dinamakan tubuh Dharma, Dharmakaya, juga dinamakan sifat Dharma, Dharmata, juga dinamakan kedemikian, Tathata, juga dinamakan kebenaran sejati, juga dinamakan kebenaran pamungkas, Paramartha Satya, sekalipun memiliki berbagai sebutan yang berbeda, namun karakteristik sejati dan prinsip kebenaran dari segala dharma adalah satu. Prinsip dari kebenaran tunggal pada segala fenomena dharma dinamakan Mahabodhi. Ini adalah Mahabodhi sejati. Dinamakan Maha Nirwana, juga dinamakan kekosongan pamungkas, Atyanta Sunyata, juga dinamakan Tathagata Garba, juga dinamakan jalan tengah, Madhyama Pratipat, juga dinamakan tubuh Dharma, Dharmakaya. Ini semua disebut segala dharma. Berbicara tentang segala dharma, apakah semua orang memahami semua ini? Prinsip ini disebut kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal, apakah kita memahami hal ini? Jika kita dapat memahami prinsip satu realitas, kita bisa mengerti jalan Mahabodhi. Jika kita dapat memahami prinsip satu realitas, kita dapat memahami dharma sesungguhnya, yang merupakan jalan menuju pencerahan besar. Jalan pencerahan agung ini juga disebut Maha Nirwana, prinsip dari kebenaran tunggal pada segala fenomena dharma. Maha Nirwana adalah ketenangan. Itu tenang dan jernih. Pikiran kita harus mantap, seolah-olah terpaku pada kehampaan yang kosong. Kekosongan sejati adalah Maha Nirwana, juga dinamakan kekosongan pamungkas, Atyanta Sunyata, tanpa apa-apa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang sebenarnya kita miliki? Kata-kata sudah diucapkan, sudah berlalu. Kita mendengarkannya dan kemudian juga akan berlalu. Dharma ini hanyalah sebuah suara, suara yang tidak berwujud. Didengar melalui telinga dan kita akan memahami dharma ini. Jika berwujud, jika mempunyai bentuk, maka di mana kita akan menyimpan dharma ini? Setelah kita memahaminya, di mana kita akan menyimpannya?
Tidak ada tempat untuk menyimpannya. Hanya bisa dipahami dan dimengerti melalui kesadaran kita. Di mana kesadaran kita adalah kosong dan tidak berwujud. Oleh sebab itu, segala sesuatu adalah kekosongan pamungkas. Pada akhirnya, segala sesuatu adalah kosong. Suara adalah kosong. Harus melewati kesadaran kita untuk memahami. Bahkan kesadaran kita adalah kosong. Jadi segala sesuatu adalah kekosongan pamungkas. Ini juga adalah sifat hakiki tathata kita yang harus kita pahami. Disebut sebagai, juga dinamakan Tathagata Garbha, adalah sifat hakiki tathata kita. Esensi Buddha, Tathagata Garbha, adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Juga dinamakan jalan tengah, Madhyama Pratipat. Ini berarti tidak melekat, tidak memiliki, juga tanpa kekosongan. Disebut kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Ini disebut jalan tengah. Juga dinamakan tubuh Dharma, Dharma Kaya. Disebut tubuh Dharma, Dharma Kaya, yang berarti tubuh Dharma. Dharma terkondisi. Setelah kita memahami Dharma, Dharma kita masukkan ke dalam batin. Memahami bahwa di dunia ini segalanya adalah Dharma terkondisi. Kita melakukan kehidupan yang tersesat di masa lalu. Yang telah kita lakukan tidak lain adalah karma negatif. Tidak lain adalah melipat gandakan kegelapan batin. Sekarang kita sudah memahami. Kita melakukan sesuatu demi manfaat untuk orang lain. Memberi manfaat untuk orang lain adalah memberi manfaat untuk diri sendiri. Mendengarkan dan menyebarluaskan Dharma. Untuk menyebarluaskan Dharma, kita perlu untuk masuk ke tengah orang banyak. Tidak terkontaminasi oleh kegelapan dan noda batin orang lain. Sehingga kita dapat kembali ke sifat hakiki kita. Dan berharap Dharma dan sifat hakiki kita menggunakan hati tulus kita untuk membimbing dan mensucikan hati manusia. Mensucikan hati manusia, memberi manfaat untuk orang lain, dan memberi manfaat untuk diri sendiri. Lingkungan yang damai dan sejahtera, ini semuanya sama, adalah memberi manfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Dan memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, semuanya adalah sama-sama memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Inilah yang disebut dengan Dharma sejati. Sifat Dharma sejati adalah universal dan setara. Setiap orang memiliki hak untuk memahaminya. Oleh karena itu, kita segala Dharma memiliki banyak nama. Tetapi saat kita menggabungkannya menjadi satu, sebenarnya sangat simpel. Juga dinamakan sifat Dharma, Dharmata. Juga dinamakan kedemikian, Tathata. Juga dinamakan kebenaran sejati. Juga dinamakan kebenaran pamungkas, Paramartha Satya. Sekalipun memiliki berbagai sebutan yang berbeda, namun karakteristik sejati dan prinsip kebenaran dari segala dharma adalah satu. Karakteristik sejati, keberadaan menakjubkan. Kekosongan sejati, keberadaan menakjubkan. Kebenaran sejati, sifat dharma, tiada dharma yang diperoleh, tiada pemahaman, dan tiada pandangan. Ajaran Buddha adalah penuh kesetaraan dan melingkupi segalanya. Oleh karena itu juga dinamakan sifat Dharma, Dharmata. Juga dinamakan kedemikian, Tathata.
juga dinamakan kebenaran sejati. Semudah dan sesimpel ini, memiliki begitu banyak nama, tetapi memiliki prinsip yang mudah dan simpel. Oleh karena itu juga dinamakan kebenaran pamungkas, Paramartha Satya. Sekalipun memiliki berbagai sebutan yang berbeda, namun karakteristik sejati dan prinsip kebenaran dari segala dharma adalah satu. Walaupun memiliki banyak nama dan sebutan, tetapi dharmanya ini adalah karakteristik sejati. Karena sebenarnya dharma ini tidak berwujud. Keberadaan menakjubkan sebenarnya adalah kekosongan sejati, mengarah kepada keberadaan menakjubkan yang sebenarnya adalah prinsip kebenaran. Ini semua hanyalah salah satu dari sifat hakiki kita. Ini disebut sebagai kebenaran sejati, juga disebut sebagai sifat dharma. Semua orang memiliki sifat dharma. Oleh karena itu, tiada dharma yang diperoleh, tiada pemahaman, dan tiada pandangan. Ini berarti ajaran Buddha adalah penuh kesetaraan dan melingkupi segalanya. Tiada dharma yang diperoleh, tiada pemahaman, dan tiada pandangan. Ajaran Buddha adalah penuh kesetaraan dan melingkupi segalanya. Tidak perlu ada perasaan mendapatkan, juga tidak perlu ada perasaan kehilangan. Artinya, segala dharma pada diri adalah kosong. Tiada yang bukan pengetahuan benar dan tiada yang bukan pandangan benar. Dharma tidak berbicara mengenai pencapaian manusia. Juga ada yang tidak tercapai. Semua manusia memiliki sifat Buddha yang sama. Tidak perlu ada perasaan mendapatkan, juga tidak perlu ada perasaan kehilangan. Tidak mendapat, juga tidak kehilangan. Bukankah kita mendapatkan dharma yang paling banyak? Tidak demikian. Saya juga masih kosong. Bukankah Anda kehilangan? Tidak demikian. Pada dasarnya, dharma terdapat di dalam diri Anda, karena Anda memiliki sifat dasar tathata. Karena Anda memiliki prinsip sejati, sifat dasar pada setiap manusia. Memiliki prinsip batin dan jasmani, semuanya sangatlah kompleks. Prinsip benda juga sangatlah jelas. Kita semua saling berbagi di dunia ini, sehingga tidak ada pencapaian seseorang, juga tidak ada kehilangan. Oleh karena itu, tidak perlu ada perasaan mendapatkan juga. Tidak perlu ada perasaan kehilangan. Tidak ada hati yang merasa kehilangan. Batin kita bebas setiap harinya. Inilah yang dinamakan damai dan bahagia. Juga memiliki arti segala dharma pada diri adalah kosong. Karena setiap orang, bahkan ketika Anda memegang gelar profesor, betapa mahirnya Anda, masih banyak kekurangan. Kekurangan Anda lebih banyak daripada pengetahuan yang Anda miliki. Kehilangan Anda jauh lebih banyak dari apa yang Anda miliki. Dikarenakan seberapa besar Anda menggunakan barang tersebut, masih banyak barang yang harus Anda peroleh. Anda masih belum mendapatkan barang yang Anda inginkan, sehingga tidak ada pencapaian, juga tidak ada kehilangan. Segala dharma pada diri adalah kosong. Yang paling penting adalah kehidupan kita setiap harinya harus mempraktikkan secara mantap. Anak tangga satu persatu dijalani. Tidak berpikir bahwa kakiku sedang menaiki anak tangga. Tidak merasakan bahwa kaki sedang menaiki anak tangga. Anak tangga tingkat demi tingkat dapat kamu naiki. Juga tidak merasa bahwa saya bisa sesak nafas. Sehingga kamu masih belum merasakan jantung saat menaiki anak tangga. Hal ini menandakan bahwa kamu masih sehat.
tubuh sehat, kedua kaki sehat, sehingga tidak merasa ada yang dapat atau hilang. Orang yang sehat tidak ada perasaan mendapatkan atau kehilangan. Tidak mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu, ini dan itu. Jika kamu tidak memiliki perasaan mendapatkan atau kehilangan, maka dengan sendirinya tidak merasakan apapun. Tidak ada yang didapat, maka tidak merasa ada yang hilang. Hal ini harus kita syukuri setiap saat. Jadi segala dharma pada diri adalah kosong. Jika bisa tiada perasaan mendapatkan dan kehilangan, maka menandakan bahwa kita sehat. Tubuh yang begini sehat bisa begini lancar digerakkan. Inilah yang dinamakan kehidupan yang paling kaya, yang paling lengkap. Sama seperti ketika berbicara. Jika saat berbicara, kita telah merasakan kita sedang berbicara. Harus menguras cukup banyak tenaga untuk berbicara saja. Hal ini sebenarnya menandakan bahwa sedang tidak terlalu sehat. Sehingga jika bisa bicara, namun tidak merasa bahwa sedang berbicara. Namun apa yang diucapkan adalah prinsip kebenaran. Maka inilah yang benar-benar sehat. Jadi tiada yang bukan pengetahuan benar untuk memahami hal-hal tersebut. Kita membutuhkan pemahaman dan pandangan yang benar. Jika kita tidak memiliki pemahaman dan pandangan benar, kita mungkin juga tidak memiliki apapun. Jadi Konfusius berkata, jika tahu, katakan tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Kita harus mengakui, saya tidak tahu. Karena ada lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada apa yang kita ketahui. Jadi, kita mengakui pada diri sendiri bahwa banyak yang tidak kita ketahui. Kita mengatakan kebenaran. Jika kita mengatakan semuanya pada orang lain, maka kita menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jika kita ingin mengenal diri kita sendiri, kita harus mengenal yang lainnya. Orang lain lebih tahu daripada kita, karena mereka mengetahui hal yang tidak kita ketahui dan dapat melakukan hal yang kita tidak bisa. Ada banyak sekali, jadi kita tidak boleh sombong. Kita sebaiknya jangan menjadi bangga dan sombong. Kita adalah praktisi spiritual. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Jadi, bagaikan gunung Semeru atau air di samudra luas, hanya para Buddha dan Bodhisattva yang tahu akan berapa beratnya atau berapa banyak tetesan airnya, sedangkan para dewa dan manusia memiliki kebijaksanaan yang belum mencukupi, sehingga tidak mampu mengetahuinya. Makanya disebut tidak tahu apa yang dimaksud dengan tak terhingga. Hanya para Buddha dan Bodhisattva yang tahu akan berapa beratnya. Ini seperti ketinggian Gunung Semeru, gunung yang tertinggi di dunia. Gunung Semeru, air di lautan luas berisi seluruh air di dunia. Hanya para Buddha dan Bodhisattva yang tahu akan berapa beratnya. Tahukah berapa berat Gunung Semeru? Inilah yang dapat dikatakan oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ada berapa tetes air di laut? Berapa beratnya? Hanya dapat dikatakan oleh para Buddha dan Bodhisattva. Oleh karena itu, berapa tetes dan berapa beratnya hanya para Buddha dan Bodhisattva yang tahu. Sebelum kita mencapai Bodhisattva Dharmakaya, kita masih Bodhisattva yang baru terinspirasi. Kita masih Bodhisattva manusia awam. Kita masih hanya Bodhisattva manusia awam. Oleh karena itu, kita jangan sombong. Jangan bangga. Jangan mengatakan, saya tahu segalanya.
Bagaimana kita dapat membandingkan dengan para Buddha dan Bodhisattva? Para Buddha dan Bodhisattva bisa tahu Gunung Semeru, beratnya lautan luas, tetesan air. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Tidak mampu mengetahuinya. Makanya disebut tidak tahu apa yang dimaksud dengan tak terhingga. Tak terhingga dan tak terkira. Tidak mampu mengetahuinya. Tak terhingga, tidak boleh timbul pengetahuan dan pandangan keliru terhadap segala dharma. Walaupun mereka para dewa, bahkan para dewa juga tidak bisa melakukannya, apalagi manusia di dunia ini. Dengan kekuatan kebijaksanaan yang lemah, kebijaksanaan dan kekuatan kita masih sangat lemah dan terbatas. Kita masih sangat jauh dari titik untuk mencapai keunggulan. Kita masih sangat mentah dan tidak murni, maka tidak mampu mengetahuinya. Makanya disebut tidak tahu apa yang dimaksud dengan tak terhingga. Kita sering mengatakan tak terhingga dan tak terkira karena kita tidak bisa menunjukkan angka yang tepat. Walaupun di awal saya mengatakan, mereka yang bersujud pada sutra teratai pada masa ini berjumlah lebih dari 114.000 orang. Angka ini sudah dikalkulasi berdasarkan laporan dari kantor individu. Apakah ini akurat? Saya juga tidak tahu. Saya hanya menggunakan angka yang mereka sediakan. Mereka mewakili para peserta, maka saya mengulangi angka ini. Saya tidak benar-benar tahu angka sebenarnya. Itulah mengapa kebijaksanaan kita sangatlah dangkal. Jadi tidak mampu mengetahuinya. Maka kita hanya bisa mengatakan bahwa Dharma tak terhingga. Bahwa Dharma adalah tak terhingga dan tak terkira. Kita tidak bisa mengatakan ada berapa banyak ajarannya, atau ada berapa banyak prinsip di dalamnya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa itu tak terhingga. Jadi tidak boleh timbul pengetahuan dan pandangan keliru terhadap segala dharma. Artinya tidak boleh timbul pengetahuan dan pandangan keliru terhadap segala dharma, hendaknya membangkitkan pengetahuan dan pandangan benar. Diintegrasikan dengan prinsip kebenaran, maka tiada lagi wujud perbedaan dari segalanya. Semua dharma bagaikan satu dharma. Bagi yang mampu memahami perkataan dari guru dharma, semuanya yang didengar bagaikan lautan yang menerima semua aliran sungai tanpa memilah-milah. Kita jika tahu, katakan tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Inilah pengetahuan. Jika tidak tahu, maka kita katakan tidak tahu. Jangan bersikeras untuk berdebat, untuk mengatakan, saya tahu. Dengan bersikeras untuk mengatakan, ini adalah tidak benar. Jadi, artinya tidak boleh timbul pengetahuan dan pandangan keliru terhadap segala dharma. Jangan kita tidak tahu, tetapi kita bersikeras mengatakan, saya semuanya tahu. Ini dinamakan pengetahuan dan pandangan keliru. Terhadap diri kita sendiri telah keliru. Diri sendiri menyesatkan diri kita sendiri. Saya sombong. Kita selalu mengatakan sombong. Pada dunia yang penuh dengan kekeruhan ini adalah karena kesombongan terhadap diri sendiri terlalu besar. Ini dinamakan kekeruhan. Jadi kita harus hendaknya membangkitkan pengetahuan dan pandangan benar. Kita hendaknya membangkitkan pengetahuan benar dan pandangan benar. Jadi diintegrasikan dengan prinsip kebenaran. Menggunakan prinsip kebenaran ini, kita harus integrasikan masuk ke dalam batin kita. Maka tiada lagi wujud perbedaan dari segalanya. Kita harus tahu, segala sesuatu di dunia ini adalah dharma terkondisi.
Dharma terkondisi akan membuat kita dapat melakukan, namun kita harus menghayati tentang Dharma yang tak terkondisi. Jangan melekat. Di dunia ini kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang sudah dilakukan sudah benar. Janganlah di tempat tersebut perhitungan terhadap seperti berapa beratnya atau berapa tetes airnya. Tidak perlu. Kita lakukan sudah benar. Mengubah yang terbatas menjadi yang tak terhingga itu tidak dapat dihitung. Harus kembali pada kekosongan sejati. Masuk ke dalam keberadaan yang menakjubkan. Jadi maka tiada lagi wujud perbedaan dari segalanya. Setelah dikembalikan seluruhnya, maka tiada lagi perbedaan. Kita seharusnya adalah setara. Jadi semua dharma bagaikan satu dharma. Semua dharma adalah sama dan setara. Tadi dibahas tentang segala fenomena dharma. Segala fenomena dharma punya banyak sebutan nama. Jadi singkat kata, dikembalikan semuanya adalah satu dharma. Bagi yang mampu memahami perkataan dari guru dharma, semuanya yang didengar bagaikan lautan yang menerima semua aliran sungai. Bagi yang mampu memahami perkataan dari guru dharma, saat guru dharma sedang membabarkan prinsip kebenaran, kita harus mendengarkan dengan kesungguhan hati. Semuanya yang didengar bagaikan lautan yang menerima semua aliran sungai. Apabila kita menggunakan ketulusan hati, menerima dharma ini setetes demi setetes bagaikan lautan luas. Tidak peduli air yang turun dari atas gunung, air yang berkumpul di lahan datar, semua akan diterima ke dalam lautan luas. Masuk ke dalam lautan tersebut. Tidak dibedakan lagi air apa saja. Air sungai, ini adalah air danau, ini adalah air sumur. Air dari manakah ini? Semua air itu sama. Kembali ke dalam lautan luas menjadi air laut. Inilah yang dinamakan lingkup praktik bodhisattva. Sehingga dalam sutra dikatakan, inilah yang dinamakan lingkup praktik bodhisattva. Inilah praktik bodhisattva. Bodhisattva harus memiliki hati demikian. Jangan sedikit saja lalu merasa, saya sungguh luar biasa. Belum. Semua dharma adalah tidak terhingga jumlahnya. Masih banyak yang harus kita pelajari. Kita masih belum sampai di sana. Kondisi dari para Buddha dan tubuh Dharma Bodhisattva, sehingga kita harus menapaki jalan Bodhisattva di saat ini. Jadi inilah yang dinamakan lingkup praktik Bodhisattva. Mempraktikkan seperti ini dinamakan lingkup praktik dari Bodhisattva. Kamu harus memahami Dharma ini. Nama dan wujud Dharma sangat banyak. Sebenarnya digabungkan adalah satu Dharma. Dharma terkondisi dan Dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi, kita semestinya melaksanakan Dharma tak terkondisi. Kita harus melepaskan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Dengan demikian, kita mempelajari Dharma dapat nyaman dan leluasa. Syair di atas memuji kekosongan dari Dharma, serta memuji kalau pandangan keberadaan dan pandangan kekosongan, dua pandangan ini sebagai lingkup praktik Bodhisattva. Dinamakan lingkup praktik dari naskah ini untuk menjelaskan pada kita. Karena bait syair ini, prosa di depan telah pernah dijelaskan. Karena sangat penting, pada syair dijelaskan kembali. Membuat kita pada kekosongan, prinsip kebenaran ini, mengerti kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Sifat hakiki yang demikian adanya ini. Sehingga yang dilantunkan adalah keberadaan. Kekosongan adalah keberadaan yang menakjubkan. Adalah kekosongan.
Dalam kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Dua hal ini kita pergunakan dalam batin, disebut lingkup praktik bodhisattva. Saudara sekalian, Dharma Buddha adalah demikian. Dalam keseharian kita, walau dalam keseharian, kita harus bersungguh hati. Naskah sutra yang di depan selanjutnya tidak mempraktikkan Dharma yang unggul, menengah, atau rendah. Kita sendiri jangan membedakan. Ini kendaraan kecil, kendaraan menengah, kendaraan besar. Jangan melekat di sana. Bila tidak ada kendaraan kecil, mana ada kendaraan menengah? Bila tidak ada kendaraan menengah, mana ada kendaraan besar? Kita tidak mengerti Dharma Buddha, mana bisa membina diri. Mengerti untuk membina diri juga karena ada membina diri. Kita sendiri baru tahu harus memberi keuntungan diri sendiri, memberi keuntungan pada orang lain. Praktek kendaraan besar bagi bodhisattva, asalkan dharma kita semestinya harus senantiasa bersungguh hati.